Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, jawab, jawab. Jawab atuh. Si Ferdi mau ngejawab salam. Atuh. Jawab, jawab, ulangi. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juan Ryusuke. Ya, dan Risuke. Juan Ryusuke namanya ya. Ya. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Juan Ryusuke Prajaputra Rinaldi. Panjang. Juan Ryusuke Prajaputra Rinaldi. Kelas berapa, Juan? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Di mana? Di SDN Barus 3. Di mana itu? SDN Barus 3. Di Nenggeng. Oh iya, Nenggeng ya. Kita pura-pura nggak kenal aja dulu ya. Ya, perkenalkan pemirsa channel ini hari ini alhamdulillah channel ini kedatangan salah satu siswa atau bocah ajaib. Bocah ajaib saat ini baru kelas 3 SD, tapi dia sudah mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Juan Ryusuke. Ya, Juan. Juan kan tadi disebut bocah ajaib. Ya. Kenapa ya disebut bocah ajaib, Juan? Tujuan karena punya prestasi. Prestasi. Apa sih prestasi Juan itu? Prestasi aku itu menjadi atlet sepatu roda. Atlet sepatu roda pada waktu kelas berapa? Pada waktu masih PAUD. Dari PAUD? Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Jadi Juan main sepatu roda itu dari PAUD. Ya. PAUDnya di mana? PAUDnya pas itu 2 tahun di PAUD. Ya, 2 tahun. Tapi pindah-pindah sekolah. Oh, pindah. Jadi sekolahnya dipindahin sama Juan. Pindah. Berat dong. Bukan. Bukan sihnya pindah sekolah. Oh, Juannya yang pindah, bukan sekolahnya yang dipindah. Enggak. Isi sekolah dipindah mah berat Juan. Jadi Juan tuh mulai kenal sepatu roda itu ketika di PAUD. Di PAUD. Siapa yang mengenalkan pertama kali ke Juan itu? Saya sendiri. Saya sendiri. Hebat sih budak tuh, percaya diri. Mantap. Gimana ceritanya kok tiba-tiba Juan bisa tertarik dengan sepatu roda? Pertama itu lagi jalan-jalan ke Cikondang. Dari itu aku melihat kayak ada yang main-main, aku samperin. Dari samperin terus aku tanya, lagi main apa? Lagi main sepatu roda. Ada pelatihnya gak ada itu. Mau boleh ikutan gak? Boleh, tapi minta izin ke pelatih. Nah itu, habis itu aku tanya ke papa pengen ikutan sepatu roda. Nah mana pelatihnya? Di situ cina. Ditanyain, nah boleh. Boleh, akhirnya Juan main sepatu roda. Main sepatu roda, latihan di situ, ya, di Cikondang. Enggak, tapi sekarang mau di Lapang Merdeka. Oh iya, jadi dapat pelatihnya di situ. Kemudian di Cikondang, kemudian Juan melanjutkan latihan di Lapang Merdeka. Ya, terus katanya sekarang Juan kelas 3 ya? Kelas 3. Kelas 3. Nanti kita akan tahu prestasi apa saja yang diraih oleh Juan. Kalau tidak salah tahun kemarin juga Juan ikut lomba ya? Iya, ikut lomba. Di mana aja tuh? Pernah di Cikondang juga pernah. Cikondang. Kedua di Bandung. Di Bandung. Ketiga yang terakhir di Bekasi. Bekasi. Nah, waktu kelas berapa itu? Pas di Cikondang masih PAUD. Oh, di PAUD menang? Menang juara 3. Ketika di PAUD menang juara 3. Terus yang di Bandung masih itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD menang? Menang juara 2. Wah, juara 2. Jadi Juan itu ketika tertarik dengan sesuatu, Juan benar-benar gitu ya berlatih begitu ya. Capek nggak sih latihan sepatu roda itu, Juan? Lumayan. Tapi seneng ya? Seneng. Prestasi tertinggi Juan tadi sepatu roda apa sih? Di mana? Di pas lomba di Bandung itu seru banget. Seru banget enggak prestasi tertingginya yang selain juara kan tadi di Bandung juara 2. Juara 2 ya. Terus di Cikondang juara 3. Pernah nggak juara 1 gitu? Pernah. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Luar biasa. Waktu kelas berapa itu? Itu waktu masih kelas 2. Kelas 2 SD. Masih kelas 2. Juan ke Bekasi sama siapa? Sama pelatih. Orang tua ikut? Enggak.
Luar biasa mandiri sekali nih anak. Tapi kalau yang lain ikut orang tuanya, kalau aku mah enggak. Juan hanya berangkat dengan pelatih dan Juan jadi juara. Iya. Hebat Juan, aduh. Tapi pernah di Bandung juga juara 1. Juara 1. Iya, tapi estafet. Oh, estafet grup kelompok berarti ya. Iya, betul. Yang pencapaian pribadi yang paling tinggi adalah di Bekasi itu. Katanya Juan lagi lomba pernah jatuh juga. Pernah. Itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya tuh teh udah di babak terakhir. Babak terakhir teh Final, babak final. Babak final. Nah, itu udah maju, sudah ditepok. Nah, pas di tengah-tengah itu ada gencangan air. Sudah Oh, mau genangan air. ada genangan air, terus udah mau pempet ada genangan air, jadi ya Diseledat. Posisi Juan itu hampir menang nggak? hampir menang. Hampir menang. Udah setengah jalan lagi. Aduh, ini namanya rezeki Juan. Kalau bukan rezekinya Juan, segimana Juan berusaha juga nggak dapet ya. Tapi Juan kesini bawa medali nggak? Bawa. Oh, mana Cobi? Punten. Udah Juan tunggu aja di situ. Juan bawa medali ya. Ada berapa medali yang Juan bawa ke sini? 6. 6. Kurang lebih ada 6. Ya, 6. Kita spill satu-satu ya. Review. Kita spill apa saja yang didapatkan oleh Juan dalam banyak banget ini Juan. Prestasi ini dari PAUD sampai kelas 2 SD aja. Enggak. Iya kata Iya, dari PAUD sampai kelas 2 SD kan? Iya, sampai kelas 2 SD. Ini kita lihat satu persatu ya Juan. Tahun 2018 nih Juan juara 3 pada kategori putra 300 meter. Ini di mana Juan? Di Cikondang. Di Cikondang tahun 2018 ya. Juara 3. Itu ada 2. Oh iya benar ini. Ini di Cikondang juga, tapi yang 200 meter juara 3 juga. Nah, 2018 berarti Juan PAUD ya bener ya. Iya, PAUD. Lawan-lawannya seusia siapa? Seusia Perdi. Seusia ini. Lawan-lawannya? Lawan-lawannya sekitar kelas 4 5 SD. Kelas 5 6 doang. Kelas 5 6 doang. Juan yang PAUD ikutan. Iya. Juara 3. Iya. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Ini mah benar-benar baca ajaib ini mah. Keren sekali Juan. Jadi ketika PAUD itu lawan-lawan Juan kelas 5, kelas 6 SD, Juan PAUD, Juan juara 3. Iya. Wah, luar biasa ini tahun 2018. Ini ya pemirsa channel ini tahun 2018 nih Juan masih PAUD lawannya SD hampir kelas 5 kelas 6 bisa menang. Kemudian nih kita lihat lagi ada nih Juan juara 2 tahun 2021 tahun kemarin berarti ya. Iya. Tahun kemarin ini di mana? Di Bandung. Oh, ini yang di Bandung. Juara 2 nggak ada kategorinya. Yang ini kategori apa Juan? Yang juara 2 yang ini? Tahu. Nggak tahu. Oh jadi Juan tuh cuman tanding aja nggak tahu kategorinya begitu. Nggak dikasih tahu gitu. Luar biasa. Berarti Juan nggak peduli ya mau lawan siapa, mau kategorinya apa, yang penting main sepatu roda menang, yang penting itu ya. Luar biasa Juan. Ini yang tahun 2021 kita simpan di sini biar nanti banyak yang terinspirasi oleh Juan ya, bahwa usia dan tubuh yang kecil tidak menghambat ya untuk berprestasi. Nah ini Juan tahun 2021 juara 1 di mana ini? Di Bandung juga. Di Bandung juga. Ini yang kategori yang tadi teh estafet. Iya, estafet. Oh ini dia yang juara satunya. Jadi dalam acara The Winners Skate Team Exhibition Championship 2021 di Bandung. Waktu ke Bandung Juan sama siapa? Sama pelatih. Sama pelatih doang? Iya, sama pelatih doang. Juga. Sama pelatih juga, nggak ada yang nganter begitu? Ada sih, tapi cuma papa doang. Papa, pas sama Bandung sama papa ya. Ini berat banget nih medali ini Juan. Ini juara berapa Juan? Juara 1 juga. Ini juara 1, ini di mana Juan? Di Bekasi. Di Bekasi. Oh yang tadi Juan ceritakan. Jadi di Bekasi Juan dapat juara 1. Ini medalinya. Iya. Ini medalinya berat banget. Kalau dipukul kena kepala yang sakit apa ini? Sakit kepala. Iya sakit kepala. Masa sakitnya sakit perut. Selain jago olahraga ternyata Juan pintar melucu juga ya.
Itu menandakan bahwa Juan ini tidak hanya hebat dalam bidang olahraga, tapi kecerdasannya juga sangat tinggi begitu ya. Ini Juan yang terakhir Juan dapatkan. Iya, terakhir. Gimana perasaan Juan mendapatkan ini? Seneng. Gimana senangnya? Senengnya, seneng aja gitu. Senang. Senang gitu ya. Seneng banget. Ini lawan-lawannya usia berapa Juan? Usia sepantaran aku aja. Oh, Tapi kelas lebih tinggi. kelasnya lebih tinggi. Kelas 4-an. Kelas 4, tapi Juan waktu itu kelas 2. Waktu itu kelas 2. Yang lawan-lawannya kelas 4. Gitu ya. Kelas lawannya kelas 4. Tapi tingginya setara. Oh, ya, berarti berdasarkan tinggi badan. Berdasarkan tinggi Oh, jadi badan. usianya kalaupun sudah 30 tahun asal Sapantar boleh ikut. Ya boleh. Boleh. Ya asalkan jangan ngap-ngapan. Jangan ngap-ngapan. Emang kenapa ngap-ngapan? Ya kalau di ngap-ngapan pasti bisa pingsan di tengah jalan. Jadi kalau yang tua jangan ya. Iya. Iya, yang tua. Oh, sekarang Juan masih skateboard, skateboard, inline skate. Enggak. Kenapa? Karena pas itu sepatu rodanya rusak. Kan Pas itu karena jatuh. oh, jatuh, kemudian sepatunya rusak. Terus Juan memutuskan berhenti atau Juan ingin menggeluti yang lain? Lagi nabung sih buat beli lagi. Iya, harus itu diteruskan. Nah, selain dari sepatu roda yang prestasinya banyak banget ini, Juan tuh baru kelas 3 SD sekarang tuh ya. Baru kelas 3 SD, prestasinya sudah banyak banget kayak gini. Sudah puas belum sih Juan dengan prestasi yang Juan dapat? Belum. Masih mau lagi. Masih mau lagi? Rencana Juan untuk mendapatkan prestasi itu apa? Untuk senengin orang tua. Nah, iya bagus, keren, luar biasa ya. Jadi jarang sekali ada ini anak kelas 3 SD loh, masih kelas bawah loh begitu ya. Masih kelas bawah tapi pola pikirnya, Anda kenapa Ferdi? Jadi Juan ini diantar sama sahabatnya Ferdi, nanti kita wawancara juga, katanya Ferdi juara nyeseh ya Ferdi ya. Iya sih. Iya. Disediain baju. Sebaju. Gero. Nah Juan penasaran nih, sehari itu Juan berapa kali sih latihan dulu waktu masih aktif? 3 hari sekali. 3 hari doang. Seminggu tuh 3 hari latihannya. Seminggu 3 hari. Seminggu latihan 3 hari. Berapa lama dalam satu kali latihan? Bisa 11 jam. Wow, 11 jam. Mulai dari jam berapa itu? Kadang-kadang mulai dari jam, misalkan dari jam 3, pulangnya nanti malam. Oh gitu? Capek nggak itu? Ya enggak capek. Masa? Iya enggak capek karena Capek sih capeknya mungkin tuh ya. capeknya tuh kayak udah ke buang aja sama senang gitu. Iya capek ada, tapi karena Juan sangat tertarik dengan dunia ini, dengan dunia skateboard, jadi capeknya itu tidak berasa begitu ya. Memang tidak terasa. Kalau pula setelah latihan lama gitu, Juan kalau tidur di rumah tibra nggak itu? Tibra tuh. Tibra. Iya berarti capek Juan. Ya, kalau pulang lomba itu ya, kalau pulang lomba juga tibra. Tapi kalau pulang latihan misalkan itu langsung main. Langsung main? Jangan. Enggak istirahat. Jangan atuh. Jadi kayak nggak kerasa capek gitu. Iya kan belum terasa sama Juan, nanti seiring usia Juan bertambah akan terasa loh. Oke Juan, keren banget ini Juan ini. Ngomong-ngomong Pak Juan itu siapa sih gurunya? Bapak Erik. Yang mana Pak Erik? Ya ini. Perkenalkan, saya gurunya. Tepuk tangan buat saya. Nah, Iya. Juan, sekarang kan Juan lagi istirahat sepatu roda. Iya. Juan sekarang sedang menekuni apa? Menekuni pantomim. Pantomim. Kenapa? Kenapa ya? Karena tertarik. Tertarik. Udah pernah latihan? Belum. Oh, masa? Belum pernah pas itu mah, tapi pernah diajak kita mau berduit terus ketemu Pak Erik terus latihan. Siapa yang melatih? Ya Bapak Erik. Tepuk tangan lagi buat saya. Iya, jadi memang ini anak ini betul-betul ajaib. Jadi sekarang Juan sedang mempelajari pantomim ya. Iya. Udah 6 bulan kita latihan ya. Udah 6 bulan, tapi tahun ini kita nggak ikut lomba. Kenapa? Kan Juan yang nggak mau nanti aja. Oh iya.
Katakan kemarin, Juan mau nggak tahun ini ikut? Nggak ah, nanti aja ya sudah. Tahun depan kita persiapkan. Hati-hati, ini anak ajaib. Oke Juan, dari pantomim itu apa sih yang menurut Juan sangat menarik? Dari gerakannya Gerakan. Terus kenapa gitu Juan pengen? pengen karena buat menarik itu kayak udah apa ya, udah kayak menarik, udah pengen banget, udah dari dulu tuh pengennya memang pengen pantomim. Tapi karena Juan sudah Karena duluan ini sudah sepatu dulu roda, jadi akhirnya berkesempatan pantomim baru tahun kemarin ya. Juan tuh sebetulnya punya cita-cita nggak sih? punya Juan cita-citanya jadi apa? jadi tentara. Jadi tentara. Bagus TNI. tuh. Jadi kalau jadi tentara itu Juan harus menjaga kesehatan ya. Harus jaga kesehatan. Jadi Juan, ya ada gangguan sedikit tidak apa-apa. Nah Juan ini dibetulkan dulu posisi mic-nya, nanti suara Juan pelan. Nah, Oke. ya coba tes tes tes. Tes. Nah tarik air nama. Oke Juan, apa sih yang Juan harapkan dari belajar pantomim saat ini? Yang diharapkan itu dapat prestasi. Buat prestasi juga ya. Yang penting Juan adalah harus berlatih keras ya. Berarti Berlatih keras. Yakin nggak Juan bisa berprestasi di pantomim? yakin. Yakin, harus yakin. Iya, harus ya. yakin. Harus yakin. Ini juga kan Juan waktu di sepatu roda dengan keyakinan yang kuat kan ya. Iya. Sampai akhirnya Juan bisa jadi juara. Kalau juara gitu Juan dapat hadiah uang nggak sih? Kadang-kadang. Kok kadang-kadang? Iya, kadang-kadang di perlombaan ada yang enggak juga, ada yang dapat. Oh, ada yang dapat. Seneng nggak tuh kalau dapat hadiah uang? Ya, seneng banget. Apalagi kalau dapat piala. Oh iya. Juan pernah dapat piala? Enggak, Ya, jadi hanya medali aja. sayang. Gampang pialin nanti kita cari di toko banyak. Tapi ini sudah membuktikan bahwa Juan itu memang anak yang hebat. Anak seusia Juan sekarang usia berapa? Usianya 8. Anak seusia 8 tahun sudah punya prestasi dan tidak hanya di kota sendiri, bahkan di Bandung juga di Bekasi, Juan mampu mengukir prestasi. Itu artinya apa? Itu artinya Juan hebat. Ya, itu artinya Juan hebat. Jadi kalau Juan punya keyakinan bisa berprestasi di pantomim, semua orang akan meyakini Juan akan berprestasi. Selain pantomim, Juan tertarik dengan bidang apa lagi? Kalau pas itu bidang nyanyi. Nyanyi. Pernah Juan nyanyi? Oh, Juan juga punya channel YouTube, pemirsa channel ini ya. Saat ini lagi mengerjakan apa channel YouTube Juan? Channel itu udah lagi apa namanya? Lagi ngerjain channel YouTube yang nyanyi. Yang nyanyi. Yang itu dia punya uak. Tapi yang nyanyinya Juan. Yang nyanyinya Juan ya. Juan yang nyanyi. Lagu apa yang terakhir dinyanyikan sama Juan? Lagunya Hanya Rindu. Hanya Rindu. Coba sedikit aja gimana lagunya? Nggak apa lagi ya. Udah lama soalnya itu syutingnya. Udah lama syutingnya. Katanya Juan gamers juga ya? Ya. Lagi main game apa Juan? Game apa itu? Main game Peace and Grow. Seru nggak sih main game itu? Seru. Suka Juan record terus Juan upload di YouTube begitu. Oh keren sekali nih Juan ini. Jadi tidak ada sedikit pun apa yang dilakukan sama Juan yang tidak berhubungan dengan prestasinya, begitu ya. Keren. Aduh ini untungnya murid saya ini kalau bukan jadi murid orang luar biasa. Jadi saya pun sebagai gurunya antusias. Jadi salah satu rahasianya adalah ketika pembagian kelas saya minta kelasnya Juan. Saya pengen Juan murid saya yang dikasih begitu Juan ya. Nah, biasanya kan tahu Bapak dulu ngajar suka kelas berapa? Suka kelas 4. Sekarang kelas 3. karena Ada pembagian kelas. ada Juan di situ. Aku. Karena ada Juan di situ. Karena Juan kan sempat nyamperin Juan pengen ini, pengen itu biar kita bisa terus berkomunikasi dan bisa terus latihan. Akhirnya Bapak memilih di kelas Juan begitu ya. Kita sama-sama latihan terus. Tapi yang dikejar jangan ini ya Juan ya. Iya.
Jangan medali, jangan piala. Tapi yang penting Juan lebih bagus dari juara 2 gitu aja cukup. Ya. Satu dong. Iya sih, aku mah ngejarnya emang bukan dapat medali. Tapi kepuasan hati Juan ya Kepuasan hati. ketika Juan dapat medali emas ini puas begitu ya, dapat juara 3 puas, dapat juara 2 puas. Tapi itu tidak membuat Juan jadi cepat puas ya. Tapi Juan terus berusaha lagi. Nah, dalam waktu dekat ini Juan mau ikut lomba nggak? Dalam waktu dekat ini. Tahun ini sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai bulan Desember ada rencana ikut lomba? Lomba apa gitu? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Bukannya mau lomba bahasa Sunda itu? Oh iya. Oh iya. Jangan mau lomba apa? Lomba biantara. Biantara. Penasaran Pan bagaimana anak ini biantara? Nanti kita tampilkan lagi. Kenon ngelamun Ferdi. Seperti yang diwawancara, kayak orang wawancara seperti. Oke, Juan. Juan punya pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Ada. Coba sampaikan ke depan. Buat teman-teman yang mau berprestasi juga terus semangat, jangan pantang menyerah juga. Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat Juan Ryosuke. Nah ini ada yang sedikit penasaran. Juan kan itu nama Spanyol, Ryosuke itu nama Jepang. Ngerti nggak kenapa namanya Juan Ryosuke? Ngerti? Apa? Kenapa dikasih nama Juan Ryosuke? Karena kan kakek aku itu sama papa aku itu sama mama itu pokoknya satu keluarga itu kayak udah guru pramuka. Guru pramuka. Orang pramuka. Pas itu mamaku hamil, nah itu teh apa teh? Itu diajakin camping mama aku itu, itu masih diadaan hamil tuh apa teh? Itu camping terus kata itu pelatihnya mama itu kalau itu anaknya udah lahir kasih nama Juan aja, kalau cewek kasih nama itu Minata aja. Oh, kalau lagi camping, mamahnya Juan lagi hamil, terus ikut camping, terus kata pembina pramukanya, kalau lahir laki-laki kasih nama Juan. Kenapa Cina harus dikasih nama Juan? Karena mirip-mirip ya apa ya? Karena bersambungan dengan pramuka. Juan. Oke, nanti dicari deh. Ya. Siapa bapak permuka dunia tuh? Baden Powell. Bapak Pandu dunia. Ya, Baden Powell kan. Nah kalau Juan nanti kita cari ya. Kalau enggak nanti di WA mamanya ya. Nanti bapak WA mamanya itu punya Juan. adik. Punya adik namanya Pandu. Iya. Oh adik yang tadi namanya Pandu. Iya Pandu. Bapak Pandu sedunia. Iya. Adiknya Pandu. Pandu. Pandu itu anaknya 5. Yang satu Yudhistira. S2. Itu Mahabharata. Beda guys. Oke, kalau Ryosuke-nya? Kalau Ryosuke karena mama aku sama papa aku suka nonton Jepang sama Anime, manga. anime gitu, pembuat aja. Oh, jadi karena suka dengan yang berbau Jepang, akhirnya Ryosuke. Bukan dari Susukeju, bukan. Bukan, aku cuma Yasuke. Bener bercanda juga. Nges ngambil borangan atuh untung biantara. Bukan, nges ayah barang. Antun naon kita kirim dua-duanya. Ini ya. Jadi Ryosuke itu karena papa sama mama menyukai anime begitu ya Jepang. Kan kesananya mah Putra Putra Rinaldi. Oh, Praja Putra Rinaldi. Itu kan dari bahasa Sanskerta udah Indonesia banget lah. Kalau Rinaldi nama ayah. Rinaldi iya nama ayah. Oh, nama belakang ayam gitu. Nah, jadi Juan itu namanya 5 ya. Juan, Ryosuke, Praja, Putra, Rinaldi. Ada 5 nama. Kalau adiknya Pandu Pramudia, Putra Rinaldi. Oh, ada Pramudianya di situ. Oh ya, Pandunya dari Pramuka. Oh, jadi memang Juan itu sekeluarga mulai dari kakek, nenek, papa, mama juga suka pramuka. Iya. Bahkan lagi
mengandung Juan juga, mamahnya Juan camping. Iya. Luar biasa dedikasinya terhadap pramuka. Oke Juan, aduh terima kasih banyak Juan sudah hadir di sini. Iya, sama-sama. Didoakan semoga apa yang Juan cita-citakan dapat tercapai. Amin. Ya. Dan kita berlatih terus ya. Ya. Kita berlatih terus untuk meningkatkan kemampuan Juan. Ini selamat buat Juan sudah meraih banyak banget prestasi nih. Ditambah lagi ya. Juan kalau nyimpan ini di mana di rumah? Di rak. Di rak digantung begitu ya, disusun. Iya jangan sampai nggak disusun nanti digulantungan cak-cak gimana? Ini sedikit lagi sebelum ditutup mau ditanya, ini kenapa diikat? Pas dipakai putus. Saking Karena berat, terlalu berat mungkin, memang ini berat banget ini. Ini medali ini berat banget. Jadi ketika dipakaikan ke Juan langsung putus. Ya putus makanya diikat. Juan kecewa nggak pas ini putus? Enggak, tapi Karena banyak yang putus juga. Ya, bukan punya Juan aja. Ya. Oh, jadi Banyak yang putus itu banyak. Wah, Iya, hebat lah. banyak. Juan, terima kasih sudah hadir di sini. Juan luar biasa. Jarang sekali ada anak yang sehebat Juan. Dan dalam 2 bulan ke depan Juan akan menghadapi lomba pasang giri ya. Mudah-mudahan Juan berprestasi kembali ya. Amin. Terima kasih pemirsa channel ini. Hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayer sabaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cakatan. Tah ieu Perdi teh tadi. Anu milu, yang milu ayo. Saha nami teh sa? Perdi kelas berapa? 3. Kelas 3. Sa guruna? Pak Erik. Dadah, tuh halo teman-teman gitu. Oke itu, halo teman-teman. Teman-teman. Aku ada di YouTube. Ada YouTube. Hore. Ya ini Perdi ini adalah sahabatnya Juan. Jadi Juan kemanapun suka ikut. Tapi mereka berdua ini kalau di kelas bareng pasti rusuh. Koneng pegawai. Nya gitu nya. Lain Tom and Jerry. Jadi dua ini tukang rusuh. Batur keur belajar diganggu. Nah ini dia sosok Ferdi. Ferdi, ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Gak ada. Oh ya sudah kalau tidak ada. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ferdi.